Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi uji hipotesis di mata kuliah Statistika Ekonomi. Dekan dosen pengampu Bapak Dr. Hasan Muhibat SEMC AKCA dan Bapak Tri Susilo Wahyu Aji SEMSC. Eh, Kami dari kelompok 4 beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Nabila Faryatunisa dengan NIM belakang 321, dan rekan saya Ilham Zakaryawi dengan NIM belakang 325, dan Anita Nurfiatun dengan NIM belakang 458. Materi kami yaitu ada 3. Yang pertama hipotesis nol dan hipotesis alternatif, yang kedua nilai P, dan yang ketiga kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Nah, materi yang pertama ada hipotesis. Itu merupakan info yang artinya di bawah dan tesis yang artinya kebenaran. Jadi secara keseluruhan hipotesis itu berarti di bawah kebenaran atau belum tentu benar dan baru dapat diangkat menjadi suatu kebenaran jika memang telah disertai dengan bukti-bukti. Dan selanjutnya ada hipotesis nol. Hipotesis nol atau null hypothesis. Jadi itu adalah proposisi yang menyatakan hubungan yang definitif dan di antara dua variabel, yaitu hipotesis ini menyatakan bahwa korelasi populasi antara dua variabel adalah sama dengan nol, atau bahwa perbedaan dalam mean atau rata-rata hitung dua kelompok dalam populasi itu adalah sama dengan nol atau sama dengan angka tertentu. Nah, ciri-ciri hipotesis nol itu ada 4. Yang pertama, menyatakan tidak adanya saling hubungan atau tidak adanya perbedaan antara kelompok yang satu dan yang lainnya. Nah, selanjutnya, hipotesis nol itu juga disebut sebagai hipotesis statistik. Lalu, dalam analisis statistik, uji statistik biasanya mempunyai sasaran untuk menolak kebenaran hipotesis nol tersebut. Nah, hipotesis nol ini dalam simbol itu digambarkan sebagai H0, X sama dengan Y. Yang selanjutnya ada hipotesis alternatif. Jadi hipotesis alternatif adalah hipotesis yang menyatakan bahwa ada efek yang diamati antara kedua variabel dalam percobaan. Hipotesis alternatif adalah klaim yang diuji melawan hipotesis nol. Untuk percaya bahwa ada bukti yang akan menentang hipotesis nol tersebut. Hipotesis alternatif mewakili apa yang peneliti berharap untuk mendukung atau menemukan melalui penguji statistik. Dan selanjutnya ada ciri-ciri hipotesis alternatif. Yang pertama adalah menyatakan adanya saling hubungan atau adanya perbedaan antara kelompok yang satu dan yang lainnya. Dan selanjutnya, hipotesis alternatif juga disebut sebagai hipotesis penelitian. Lalu, kesimpulan uji statistik tersebut berupa penerimaan HA sebagai hal yang benar. Nah, hipotesis alternatif dalam simbol itu digambarkan sebagai HA X sama dengan atau kurang lebih dari atau kurang dari Y. Dan selanjutnya ada contoh hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Jadi ada penelitian berupa perbandingan antara diet rendah karbohidrat dan diet rendah lemak. Jadi pertanyaannya, apakah diet rendah karbohidrat itu lebih efektif dibanding diet rendah lemak atau sebaliknya? Lalu hipotesis nolnya adalah rata-rata penurunan berat badan pada partisipan yang melakukan diet rendah karbohidrat sama dengan rata-rata penurunan berat badan pada partisipan yang melakukan diet rendah lemak. Jadi artinya kedua metode diet tersebut itu sama-sama efektif. Lalu hipotesis alternatifnya adalah alternatif itu kan harus tentang hipotesis nol ya. Jadi maka rata-rata penurunan berat badan pada partisipan yang melakukan diet rendah lemak. Jadi artinya metode diet selanjutnya materi nilai akan disampaikan oleh rekan saya kepada Artan. Oke, untuk materi selanjutnya itu yaitu nilai P. Nah, kita harus tahu dulu nih definisinya. Nilai P itu ya adalah probabilitas untuk mendapatkan hasil yang sama atau lebih ekstrim daripada hasil yang diamati dengan asumsi bahwa hipotesis nol benar adanya. Bisa tolong di next. Nah, untuk melihat hasil keputusannya, kita bisa melihat nih dari tabel nilai P. Dengan perhitungan kita bahwa nilai P-nya itu berapa dan keputusan apa yang bakal kita ambil. Di tabel ini
Jika nilai P-nya itu lebih dari 0,05, maka keputusan yang kita ambil itu hasil yang dimana hasilnya tidak signifikan secara statistik, dan karenanya jangan tolak hipotesis 0. Yang berarti hipotesis 0 itu benar adanya. Lalu jika nilai P-nya kurang dari 0,05, maka hasilnya signifikan secara statistik secara umum. Lalu tolak hipotesis 0 dan pilih hipotesis alternatifnya. Dan untuk yang tabel ketiga itu, jika nilai P-nya kurang dari 0,01, hasilnya itu sangat signifikan secara statistik, dan dengan demikian sis alternatifnya. Bisa di next. Nah, di sini untuk mencari nilai P-nya kita bisa menggunakan beberapa uji nih. Yang pertama, mungkin uji Z. Uji Z itu digunakan untuk menguji hipotesis tentang rata-rata populasi ketika standar deviasi diketahui dan ukuran sampel dibagi buka kurung sigma kurang akar dari N. Nah, di mana X bar-nya itu rata-rata sampel, mu-nya rata-rata populasi, sigma-nya adalah standar deviasi populasi, dan N-nya adalah ukuran sampelnya. Uji T digunakan diketahui, dan ukuran sampelnya itu cenderung sedikit kecil atau kecil. Nah, statistik uji T itu dihitung dengan rumus, yaitu T sama dengan X bar dikurangi mu kurung dibagi buka kurung S per mu, dan N-nya itu sama kayak penjelasan di uji Z, dan S-nya adalah standar deviasi sampel. Boleh di next. Nah, untuk uji yang selanjutnya itu kita bisa menggunakan uji C kuadrat. Uji ini biasanya digunakan untuk menguji hipotesis tentang hubungan antara dua variabel kategori. Nah, untuk nilai P-nya dihitung berdasarkan C kuadrat dan derajat kebebasan yang ada pada tabel C kuadrat. Untuk selanjutnya kita bisa menggunakan uji ANOVA, yaitu uji ini digunakan ketika untuk menguji hipotesis tentang perbedaan rata-rata antara 3 atau lebih kelompok. Nah, dan nilai P-nya ini didapatkan dari tabel distribusi F. Boleh di next. Kita ambil contoh dari seorang pedagang roti mengklaim bahwa rata-rata berat rotinya itu sebesar 75 gram. Lalu peneliti ingin menguji apakah klaim itu benar adanya atau tidak. Lalu peneliti mengambil nih sampelnya 40 roti dan menemukan bahwa rata-rata dari 40 roti itu beratnya itu 75 gram dengan standar deviasi populasinya itu 5 gram. Lalu tingkat signifikannya kita ambil 0,5. Setelah itu kita akan menghitung dari uji tersebut. Bisa di next. Nah, di sini kita gunakan rumuskan dulu nih hipotesisnya. Untuk hipotesis nolnya itu bahwa rata-rata berat rotinya itu 75 gram. Dan untuk hipotesis alternatifnya kita ambil 75 gram, rata-rata berat rotinya berbeda dari 75 gram. Dan kita ketahui dulu nih X bar-nya itu rata-rata sampelnya 73 gram. Mu-nya rata-rata populasi yang diklaim dari sang pedagang itu 75 gram. Dan sigma-nya standar deviasi populasinya 5 gram. Dan ukuran sampel yang diambil N-nya sebanyak 40 sampel. Bisa di next. Nah, di sini kita pakai rumus uji Z, yaitu Z sama dengan dalam mu tutup kurung per buka kurung sigma per akar dari N tutup kurung. Nah, kita masukkan semua angkanya, lalu ditemukan hasilnya itu Z sama dengan min 2,53. Nah, kita cek nih di tabel uji 53 itu adalah 0,0057. Karena ini uji dua sisi, di mana uji hipotesis itu tidak, maka dikali 2. Jadinya 0,0114. Kita temu nih bahwa nilai P-nya itu 0,0114.
yang dimana itu lebih kecil nih dari tingkat signifikasi yang kita tetapkan, yaitu 0,05. Jadi kesimpulannya itu kita menolak hipotesis 0 yang dimana berat rata-ratanya adalah 75 gram, dan kita mengambil hipotesis alternatifnya yang dimana berat rata-rata dari roti itu berbeda dari 75 gram. Boleh di next. Oke, bisa Nah, dilanjut oleh nah selanjutnya itu ada kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Kesalahan dalam pengujian hipotesis statistika adalah kondisi di mana kesimpulan yang diambil dari analisis data sampel dapat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di populasi. Nah, dalam proses penafsiran parameter data sampel, dalam suatu populasi terdapat dua jenis kesalahan. Dua jenis kesalahan tersebut ialah kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2 yang akan kita bahas di sini. Next. Bisa next, Bill. Nah, apa itu kesalahan tipe 1? Kesalahan tipe 1 atau yang disebut false positif terjadi ketika kesalahan yang dibuat oleh peneliti karena menurut hipotesis 0 atau HO. Padahal hipotesis 0 itu benar. Nah, probabilitasnya kesalahan tipe 1 dilambangkan dengan A atau yang disebut alpha dan merupakan tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya nih, jika tingkat signifikansi A-nya adalah 0,05, maka adalah 5%. Kemungkinan terjadinya kesalahan tipe 1 jika nilai A terlalu rendah, risiko kesalahan tipe 1 akan meningkat. Nah, contohnya di sini, seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah, padahal terdakwa itu tidak bersalah. Ini menolak HO atau hipotesis 0. Nah, selanjutnya itu apa sih kesalahan tipe 2? Nah, tipe 2 atau error yang disebut fase negatif ialah kesalahan yang dibuat oleh peneliti karena menolak hipotesis alternatif atau yang disebut HA. Padahal hipotesis alternatif itu benar. Probabilitasnya kesalahan tipe 2 dilambangkan dengan beta dan berbanding terbalik dengan kekuatan statistik. Kekuatan statistik atau satu min beta adalah probabilitas bahwa hipotesis 0 akan ditolak ketika hipotesis alternatif sebenarnya benar. Semakin kecil power, itu semakin tinggi kemungkinan terjadinya kesalahan tipe 2. Nah, contohnya di sini seorang dokter menyatakan pasien sehat, padahal pasien itu sakit. Itu menerima HO atau hipotesis 0. Nah, di sini ada kesalahan hipotesis, di mana ada keputusan, keadaan sebenarnya, hipotesis benar dan salah. Yang pertama, keputusan menerima nilai hipotesis 0 yang bernilai benar, berarti tidak terjadi kesalahan. Lalu, keputusan menerima hipotesis 0 yang salah, berarti tidak terjadi kesalahan tipe 2. Lalu, keputusan menolak hipotesis 0 yang benar, itu berarti tidak terjadi kesalahan tipe 1. Dan yang terakhir, sedangkan keputusan menolak hipotesis 0 yang salah, berarti itu tidak membuat kesalahan. Nah, contohnya di sini, misalnya dalam menguji keefektifan vaksin baru terhadap vaksin yang sedang digunakan atau yang sedang beredar di pasaran, dalam pengujian keefektifan vaksin diperoleh kesimpulan tolak HO, sehingga disimpulkan bahwa vaksin baru lebih efektif. Nah, penjelasan dari tipe 1 yaitu, vaksin baru tersebut sesungguhnya tidak lebih baik daripada yang digunakan sekarang. Tetapi, hasil percobaan menunjukkan 9 orang atau lebih yang melampaui periode 2 tahun tanpa pernah terserang virus tersebut. Artinya, vaksin baru tersebut lebih baik. Maka, telah melakukan kesalahan, yaitu menolak HO, hipotesis 0, dan menerima H1. Padahal sesungguhnya hipotesis 0 itu benar. Kesalahan ini disebut kesalahan jenis 1. Dan kesalahan tipe 2, misalkan bahwa vaksin baru itu sesungguhnya memang lebih baik daripada yang digunakan sekarang. Namun, hasil percobaan menunjukkan
bahwa vaksin tersebut kurang efektif. Soalnya kurang dari 9 orang yang dapat melampaui periode 2 tahun tanpa pernah terserang virus tersebut. Nah, dalam hal demikian kita menerima hipotesis 0, padahal sebenarnya hipotesis itu salah. Dan kesalahan ini disebut kesalahan jenis 2. Ya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, sesi pemaparan materi sudah selesai dan sudah selesai presentasi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.